Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Sabtu ya. Kemarin Jumat, kemarin kita membaca surah Sajadah. Hari ini beberapa ayat dari surah Ali Imran. Ayat Quran ini di samping membawa pengetahuan, maklumat, pemberitahuan, ayat Quran juga ubat. Ayat Quran juga pedoman. Dalam Quran juga banyak sejarah, banyak cerita tentang surga neraka. Tadi dalam beberapa ayat ada diterangkan tentang ayat neraka, ayat surga, ayat doa, istighfar dan lain-lain. Antara lain tadi yang dibaca dari ayat 8 sampai 17 surah Ali Imran. Kita lihat ayat terakhir, ayat 17 tentang sifat-sifat ahlul jannah. 5 sifat ahlul jannah yang disanjung di sini. Sanjungan itu, pujian itu lebih daripada perintah. Dalam Quran banyak ayat-ayat sanjungan, ayat pujian. Artinya menyuruh, tapi dengan secara halus. Apa katanya di sini? As-sabirin, was-sadiqin, wal qanitin, wal munfiqin, wal mustaghfirina bil ashar. 5 sifat ahlul jannah. 5 sifat ahlul jannah yang termuat, yang tercatat dalam surah Al Imran ayat 17. As-sabirin, orangnya sabar. Sabarnya tinggi insyaallah ya. Sabar berbuat taat. Sabar bangun awal. Sabar tidur awal. Sabar mengawal tidur. Sabar datang ke masjid, sabar menjawab azan, sabar solat berjamaah, sabar solat sunat, sabar bertazkirah pendek contohnya. Sabar berbuat taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Ulama membagi sabar itu kepada 3. Sabar melakukan ketaatan. Tapi kalau orang awam, orang umum, masyarakat umum, taunya sabar itu sabar menghadapi musibah saja. Situ silapnya orang kita ya. Sabar ada 3. Sabar menjauhi maksiat. Sabar melakukan ketaatan. Baru sabar menghadapi bala bencana. Sabar ya. Nanti saat kita masuk jannah, sifat yang disanjung. Disanjung lagi di sana nanti waktu masuk jannah. Ada ayat dalam surah Ar-Ra'd, nanti pulang ke rumah bisa dilihat bahwa malaikat yang menunggu di pintu-pintu surga menjempol, melaik orang tuh, sabar dulu Bapak katanya. Ayat 24 surah Ar-Ra'd, salamun alaikum bima sabartum. Bapak sampai di jannah ini karena sabar katanya. Dalam ayat sebelumnya ayat 23, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menyambut di setiap pintu jannah sembari mengatakan salamun alaikum. Hora semada selamat Bapak Ibu sampai di soning ya. Salamun alaikum bima sabartum, berkat kesabaran. Fa ni'ma uqbadar, sangat baik sekali lah balasan negeri akhirat nanti. Dalam ayat 23 disebut juga di sini sanjungan kepada ahli keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka semuanya akan masuk jannah, masuk surga. Wa man salah. Mereka akan masuk surga bersama yang saleh min abaihim, dari kalangan ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya sampai ke atas. Wa azwajihim, istrinya, pasangan hidupnya. Wa dzurriyyatihim, anaknya, cucu, menantu, cicit. Disebut di sini, disambut oleh petugas-petugas penyambut tetamu di pintu-pintu surga
Selamatlah Bapak di sini bersama istri, bersama ibu, bersama ahli keluarga. Bima sabartum, berkat kesabaran dulu di dunia. Subhanallah. Itu nomor 1 tadi ya. Nomor 1 as-sabirin. Nah, sifat jalan nomor 1 sabar. Yang kedua as-sadiqin, benar tutur katanya, jujur dia, benar luar dalam. Syahadahnya direalisasikannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diamalkannya, bukan lain di lidah, lain di hati, lain dalam praktek. Dia mesti tiga ini mesti kombinasi, lidah, hati, praktek, amalan. Asyhadu an la ilaha illallah, terasa di hatinya syahadah itu. Bila dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, berisi zikirnya. Hatinya bersih, lidahnya menyebutkan, anggota badannya mempraktekkan. Wal qanitin, orangnya rajin beribadat, taat kepada Allah. Sabar, jujur, benar, rajin beribadat. Wal munfiqin, rajin berinfak. Ini banyak ayat. Bila sebut tentang jannah, disebut tentang infak. Sebut jannah, sebut tentang infak. Kalau kita lihat di awal Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sudah disebut infak di sana. Di permulaan Al-Qur'an, subhanallah, ayat 3 Alif Lam Mim, ayat 1 Zalikal kitabul la raiba fihi, ayat 2, ayat 3 alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak di sana ya. Di sini pun wal munfiqin, orangnya rajin berinfak, menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya, karena infak itu akan pulang, akan diberikan pulangannya. Infak itu akan dibayar lagi oleh Allah. Berarti apa? Berarti memberi itu berarti menerima. Subhanallah, subhanallah. Coba kita lihat ayat tentang infak. Kemarin itu sudah disorot juga ya. Ayat surah Saba ayat 39 halaman 432, pulang ke rumah nanti lihat di sini, lihat Quran ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah kepada manusia itu, yang meluaskan rezeki itu Allah, yang menyempitkan rezeki itu Allah. Pemberi rezeki itu Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Infak yang kamu keluarkan itu digantikan Allah. Wa huwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu dalam surah apa tadi? Surah Saba. Surah Saba. Lihat pula dalam surah Muhammad. Serba sedikit kita lihat ya. Ayat tentang infak apa katanya? Karena Allah itu akan menggantikan ayat yang diinfakkan, maka dalam surah Muhammad dikatakan di sini, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil berarti bakhil terhadap dirinya katanya, karena dia akan menerima pulangan infaknya. Belum lagi dalam hadis ya, belum lagi dalam hadis yang menyatakan orang yang berinfak itu didoakan malaikat. Subhanallah. Dalam hadis juga dikatakan infak itu pencegah azab dan dosa. Dalam hadis juga dikatakan orang yang rajin berinfak nanti akan berteduh bernaung di bawah naungan khusus di hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Dan terakhir sekali di sini nomor 5, wal mustaghfirina bil ashar. Orang itu rajin beristighfar di waktu sahur. Apa maksudnya? Bangun sebelum subuh, duduk di atas sejadah, duduk di atas tikar sembahyang, beristighfar sebelum ke masjid. Subhanallah. Wal mustaghfirina bil ashar,
beristighfar di waktu sahur. Banyak lagi ayat lain menyatakan tentang istighfar di waktu sahur. Sahur itu bukan hanya makan sahur bulan Ramadan ya. Sahur itu untuk ibadat yang mulia. Dalam hadis kudusi juga mengatakan pentingnya istighfar di waktu sahur. Jadi mesti ada agenda kita, ada peruntukan, ada penyisihan masa untuk beristighfar di waktu sahur. Kalau kita lihat istighfar Rasulullah SAW sangat bervariasi. Pernah baginda sholat malam, waktu itu tidur di rumah Aisyah. Aisyah mencari suaminya, mencari Rasulullah. Aisyah kehilangan, Aisyah kecarian. Didapatinya baginda sedang sujud membaca doa yang belum didengar oleh Aisyah sebelumnya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini induk doa. Induk doa yang sepatutnya kita jadikan amalan harian. Ada dulu seorang sahabat, mungkin pernah juga sebut sebelum ini, dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh, sehat, tidak ada masalah kesehatan. Apa amalannya? Amalannya baca doa ini waktu sujud. Pertama kali dia dengar ayat ini, doa ini, wah katanya hebat doa ini katanya. Lalu dibacanya bukan saja di sembahyang sunat, sembahyang fardu juga. Bukan saja di sembahyang sunat, sembahyang fardu juga dibacanya, tapi terutama sembahyang sunat ya. Apa doanya tadi? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu doa hadis sahih. Bacaan sujud yang merupakan induk doa. Subhanallah, mungkin besok bisa kita huraikan tentang doa ini ya. Yang jelasnya inilah doa, antara lain doa pilihan Rasulullah waktu tahajud yang diseru dalam surah Ali Imran tadi, wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Ternyata Nabi Muhammad istighfarnya waktu sujud. Jadi ini salah satu kaidah ya, salah satu cara saat kita sholat di rumah, banyakkanlah istighfar dalam sujud. Kalau kita beristighfar waktu sujud di ujung malam, itu kekuatan istighfar itu mutunya, kualitasnya sama dengan berdoa di Masjid Haram Mekah Madinah, berdoa di Multazam di Masjid Mekah, di Makam Ibrahim di Masjid Mekah, Hijr Ismail, Safa Marwah, sama kekuatannya karena sama-sama mustajab. Sama berdoa dengan di Raudhah di Masjid Nabi. Kapan kita mau ke sana belum tentu sempat atau tidak. Tapi Raudhah itu ada di rumah. Raudhah itu ada di rumah. Jangan tidak dibuka, jangan tidak diambil, jangan tidak dimanfaatkan. Bangunlah di ujung malam, berdoalah dan beristighfarlah waktu sujud agar tergolong ke dalam apa yang dikatakan dalam ayat tadi, ayat 17 surah Ali Imran halaman 52, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi bila kita baca ayat ini, kita bisa saja dukung ayat ini dengan doa Allahumma ja'alna minal mustaghfirina bil ashar. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya tergolong orang yang mau beristighfar di waktu sahur. Rugi ya Allah kalau kita tidak merebut ini. Jadi bukan hanya datang ke masjid saja ya. Ada agenda, ada program beribadat di rumah dulu sebelum ke masjid. Macam mana supaya bisa beribadat? Bisa diatur tidurnya. Maka ulama yang banyak membicarakan tentang waktu ini, ramai di antara manusia tidak memanfaatkan waktunya dengan efektif. Lalu mereka termasuk kategori manusia yang konsumen biasa saja. Sementara orang yang memanfaatkan waktunya dengan efektif, beristighfar di waktu sahur, melaksanakan 5 sifat ahli jannah tadi, pergi ke masjid, ini dikatakan sebagai investor. Investor yang meraih pulangan yang hebat dari waktu yang dilaluinya, dari waktu yang diinvestasikannya. Ini waktu ini sebagai investasi ya. Jangan main-main karena waktu ini modal kita. Kalau kita tidak paham
mengelola waktu berarti nanti jangan-jangan rugi, hari ini rugi, besok rugi. Nah, itu dikatakan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Manusia itu terpuruk dalam kerugian karena tidak memanfaatkan masanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullah khairan, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radana ya karim la ya karim rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang selalu hadir di masjid ya Allah, terutama masjid Dagang Mutakin Simpang Ampe ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa keluarga kami, anak istri kami, anak menantu kami, anak cucu kami, adik beradik, saudara mara kami, kaum sisolkot kami, dunsana kami, cucu ke anak kemenakan kami ya Allah, masyarakat kami, sahabat kami, jemaah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berilah kami sumber-sumber keampunan dosa ya Allah. Dekatkanlah hati kami ke rumah-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin wa ya Akramul Akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.